Sobat Sisbas, gimana nih kabarnya? Tetap stay safe and stay healthy ya. Karena sehat sekarang tuh mahal, apalagi sakit coba. Bener banget. Jadi balik lagi di program kesayangan kita, yaitu Romusha. Oh iya, buat kalian yang nanya, kenapa sih tiap minggu hostnya tuh beda-beda? Karena emang kita udah dijadwal, tapi nggak jauh-jauh dari aku, Nabila, Kezia, ataupun Faro. Karena kalau bukan kita nggak asyik banget ya. Asik banget. Bentar deh, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 10, emang apa yang spesial di tanggal 10? Jadi tepat di tanggal 10 Oktober 2021 ini kita sedang memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Oh iya, pertama-tama kita dari tim Sisbas mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia. Iya Rik, emang kenapa ya Hari Kesehatan Mental tuh diingat, dikenang gitu? Emang ada yang spesial? Jadi, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia adalah hari antar bangsa untuk pendidikan kesehatan mental, kesadaran, dan pembelaan dunia melawan stigma sosial. Oh gitu, mumpung sehari ini Hari Kesehatan Mental, kita bakal bawain Romusha episode hari ini tentang kesehatan mental. Jadi jangan bosen-bosen nonton dari awal sampai akhir ya. Benar. Jadi, kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan yang tidak bisa dilepaskan. Sehat secara mental adalah keadaan ketika individu merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri juga umumnya sehat secara mental. Sebelum abad pertengahan, kesehatan mental seringkali dikaitkan dengan kekuatan gaib, makhluk halus, ilmu sihir, dan sejenisnya. Oleh karenanya, jika terjadi gangguan mental pada seseorang, maka penanganannya dilakukan dengan cara ritual atau perlakuan tertentu supaya roh jahat dalam tubuh individu tersebut dapat keluar. Jadi seiring perkembangan waktu dan kemunculan tokoh-tokoh dalam bidang medis di Yunani seperti Hippocrates, konsep kesehatan mental mulai menggunakan konsep biologis yang menganggap bahwa gangguan mental terjadi disebabkan adanya gangguan kondisi biologis seseorang. Penanganan atas gangguan tersebut pun menjadi lebih manusiawi. Kesehatan mental merupakan hal yang perlu dijaga. Ini tidak hanya berlaku pada seorang dewasa yang sedang produktif, anak-anak, remaja, bahkan orang lanjut usia pun harus peka dan sadar terhadap kesehatan mental masing-masing. Jadi, orang dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Mereka juga akan mampu berpikir secara positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini akan menuntut dirinya untuk menjadi lebih baik dalam menyikapi masalah. WHO melaporkan bahwa 450 juta orang di seluruh dunia memiliki gangguan kesehatan mental. Dengan prevalensi 20% kejadian terjadi pada anak. Dengan angka kejadian yang meningkat setiap tahunnya memperluas pengetahuan terkait kesehatan mental pada anak dan remaja. Hal ini sangat penting. Nah, kesehatan mental anak dan remaja dapat mempengaruhi masa depan dirinya sendiri sebagai individu dan berdampak pada keluarga hingga masyarakat. Oleh karenanya, kekhawatiran ini berkembang baik untuk institusi kesehatan dan peneliti akademis. Masalah kesehatan mental pada anak dan remaja dapat diamati dengan adanya permasalahan pada tahapan perkembangan pada 3 area besar, yaitu area emosi, perilaku, dan perkembangan. Kualitas kesehatan mental individu pada anak-anak mempengaruhi kesehatan mental mereka di masa dewasa. Melakukan promosi terhadap kesehatan mental anak dan remaja artinya meningkatkan kesehatan mental masyarakat di masa depan secara keseluruhan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang, mulai dari faktor keturunan, trauma, pelecehan seksual, pelecehan fisik, atau gaya hidup yang tidak sehat, serta cedera pada otak. Selain itu, berada pada situasi pandemi sekarang nih ya, lagi banyak-banyaknya tuh orang yang stres banget karena mereka lagi butuh udara segar, tapi sayangnya ada PPKM nih, jadi ya bener. kalau misalkan COVID kayak gini, kita saranin mending kalian di rumah, tapi cari kesibukan baru, hobi baru. Nggak ada salahnya kok nyoba sesuatu yang belum pernah kalian lakuin. Jadi sebenarnya penyakit mental tuh dibagi jadi 2. Apa aja sih, Rik? Jadi penyakit mental itu dibagi menjadi 2, yaitu psikotik atau psikosis.
Penyakit mental psikotik atau psikosis adalah suatu kondisi mental yang membuat penderitanya sulit membedakan antara realita. Seseorang yang mengalami kondisi ini juga bisa mengalami halusinasi, yaitu melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Selain itu, penderita psikotik juga kerap meyakini sesuatu hal yang sebetulnya tidak benar atau hanya delusi saja. Beberapa penyakit mental yang termasuk psikotik adalah gangguan bipolar, depresi berat dengan gejala psikotik, gangguan waham, dan skizofrenia. Berarti kayak orang yang punya temen padahal mereka tuh lagi ngomong sendiri gitu ya. Ya, tapi mereka sadar kalau mereka nggak ngomong sendiri. Wah, agak serem ya. Cuman nggak apa-apa kok, itu masih batas wajar. Benar. Yang kedua, penyakit mental non-psikotik. Tidak membuat penderitanya mengalami halusinasi atau gangguan realita, namun biasanya penderita penyakit mental non-psikotik mengalami gangguan perasaan atau pola pikir yang tidak sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Penyakit ini biasanya berhubungan erat dengan stres dan trauma. Contoh-contoh penyakit non-psikotik itu ada depresi, gangguan kepribadian seperti kepribadian antisosial, gangguan kecemasan umum, fobia, serangan panik, obsesif kompulsif disorder atau OCD. Nah, agar dapat beraktivitas dan berinteraksi dengan baik dalam masyarakat serta terhindar dari penyakit mental, penting nih bagi kamu untuk senantiasa menjaga kesehatan mental. Berikut ini adalah panduan umum yang bisa diterapkan untuk menjaga kesehatan mental. Antara lain, hargai diri sendiri. Jadi misalnya, jangan ngebandingin diri kamu sama orang lain. Bener. Terus usahakan untuk selalu melihat sisi positif dari suatu masalah. Jadi jangan diambil dari sisi negatifnya aja. Terus perlakukan dirimu sendiri seperti orang yang kamu sayangi. Terus yang terakhir dari aku, temukan cara terbaik mengelola stres. Untuk diri sendiri nih, misalnya nulis, terus jalan-jalan, dengerin musik, dan berbincang atau diptak ya. Iya, kalau dari aku ya, syukuri segala hal yang dimiliki agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri. Jadi kalau misalkan kamu punya A tapi kamu nggak punya B, itu nggak usah dibawa stres, itu ya biarin aja. Terus yang kedua itu terapkan pola hidup sehat seperti konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga dan istirahat yang cukup. Nggak usah olahraga berat atau makan makanan sayur setiap hari, cuman makan satu apa yang kamu makan dan kamu seneng gitu loh. Karena kalau misalkan kamu nggak seneng, akhirnya kamu kayak bakal Stres sendiri. iya, kayak kenapa sih aku harus makan sayur, karena aku nggak suka sayur. Pasti ada beberapa sayur yang kamu suka atau buah mungkin, itu kan juga masuk makanan sehat. Terus kembangkan potensi yang kamu miliki atau coba-coba hal yang baru yang belum pernah kamu coba. Ya balik lagi ke awal kayak tadi tuh. Jadi misalkan dulu kamu nggak suka menggambar, terus karena lagi pandemi kayak gini kamu jadi pengen nyoba-nyoba menggambar, atau kamu atau jangan-jangan ternyata kamu punya potensi buat jadi penulis komik, itu kan gak ada yang tahu. Pelihara hubungan yang baik dengan orang lain, jadi kurang-kurangin lah ngajak berantem orang. Benar. Terus yang selanjutnya, lakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia. Contohnya kayak telepon temen kamu yang kayak Teman dekat, ya. sahabat, bestie gitu. Jadi buat ajak ngomong, ngobrol-ngobrol sehari ini ngapain. Walaupun kalian cuma bilang nugas, bersih-bersih rumah, nugas. Walaupun cuma diem-dieman doang, nggak apa-apa kok. Asal kamu happy. Terus berhenti bersikap terlalu perfeksionis. Terus dari aku sendiri, remaja itu kan usia-usia labil ya. Usia-usia dimana kamu itu lagi nentuin gimana sih aku ke depannya. Jadi ya kalau misalkan kalian stres atau gimana, ya bawa enjoy aja. Roda itu berputar, hidup itu berputar. Jadi mungkin sekarang takdirmu tuh lagi dijauhin orang, siapa tahu kali aja gitu kan kamu jadi Tiba-tiba famous gitu. Wah, nggak ada yang, maksudnya Tuhan itu udah ngasih takdir ke setiap manusia tuh satu-satu gitu loh. Jadi ya jalanin aja. Kalau misalkan buat Rika sendiri gimana? kalau dari aku sendiri mungkin emang banyak ya masa-masa sekarang SMP mungkin ya yang nonton, walaupun nggak mungkin aja nggak SMP doang, cuman masa-masa remaja kita yang sekarang itu pasti masa-masa nge-hate diri sendiri. Jadi ya
coba nge-love yourself. Jadi harus sayang sama diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau nyayangin diri kita sendiri? Bener. Jadi buat kalian yang mungkin emang bener-bener butuh orang profesional, misalkan psikiater atau psikolog, nggak apa-apa, kan sekarang tuh udah ada aplikasi kesehatan, kalian bisa coba-coba. Atau sekarang udah ada nomor telepon yang ngarahnya ke psikologi, cuman itu gratis, itu udah disediain sama pemerintah. Bener tuh, jadi ya jangan takut. Sakit mental itu bukan kamu gila, enggak. Iya, bener. Jadi ya kayak apa ya, kayak sebenarnya sadar, maksudnya orang tua zaman sekarang tuh mungkin ada emang yang benar-benar beberapa udah mulai paham tentang kesehatan mental, cuman juga ada beberapa yang masih belum umum atau masih awam lah. Mungkin ada yang bilang kurang sholat gitu-gitu ya, kan banyak. mungkin kamu sih kurang sholat, kamu sih imannya kurang gitu. Jadi sebenarnya penyakit mental tuh nggak, kalian tuh nggak gila, enggak, kalian sehat, cuman kalian butuh orang, butuh temen, butuh tempat, cuman itu aja. Penyakit mental sama penyakit jiwa itu beda, jadi jangan sama ratakan, dia penyakit mental, dia itu pasti dia gila, kenapa ya dia nggak ke RSJ gitu. Enggak, jangan. Omongan ini balik ke diri kamu sendiri. Misalkan sekarang kamu ngomong yang jelek tentang orang, kita nggak ada yang tahu di masa depan, entah itu kamu, saudara kamu, atau anak kamu sendiri bahkan, itu balik ke perkataan kamu sendiri. Jadi ya tolong, kalau misalkan mau ngejudge orang atau misalkan mau ngasih pandangan tentang orang, awalnya harus diawali dengan kata maaf. Ya kalau bisa sih opininya yang buruk simpen sendiri aja. Iya, atau enggak kalau misalkan emang kalian udah deket gitu nggak apa-apa, asalkan kalian udah deket tuh. Jadi seperti biasa nih, kita punya kalimat yang cocok buat episode kali ini, yaitu turn your wants into wisdom. Sekali lagi selamat hari kesehatan mental untuk kita semua. Kalau misalkan kalian butuh seseorang, ya silahkan langsung menghubungi orang yang kalian butuhkan. Oke, sekian dulu dari kita berdua. Mungkin dari kalian yang pengen cerita-cerita sama kita bisa langsung DM Instagram Sisbas atau DM kita sendiri, nggak apa-apa. Atau cerita ke orang yang terdekat kalian. Juga nih yang udah nonton dari awal sampai akhir, semangat buat kalian yang lagi ujian. Semangat. Ya. Buat